Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Hati-hati teman-teman, kalau misalkan kalian mau beli PC ya, jangan sampai terkecoh dengan harga yang lebih murah sedikit, dengan penamaan prosesor ya. Nah ini penting banget, penamaan prosesor ini tuh karena banyak banget ya. Core i7 misalkan, Core i7 tuh ada Gen 1, Gen 2, Gen 3 sampai sekarang udah generasi 14. Terus untuk penamaan GPU, di situ disebutkan ya, kalau misalkan kalian cari-cari di e-commerce ya, PGA 4 GB gitu ya. Nah PGA 4 GB, PGA jadul juga ya, ada yang punya spek 4 GB juga. Dan GPU yang sekarang ya, zaman-zaman sekarang juga nih yang saya pakai juga ini GTX 1650 sama-sama 4 GB juga ya kalau misalkan disebutkan. Nah, ini saya di sini berbagi pengalaman aja ya. Nah, kemarin teman saya tuh udah nanya-nanyain pengen rakit PC 5 jutaan. Udah ngobrol panjang lebar dengan saya ya, pengen dipakai kebutuhannya ya untuk main game, terus buka emulator 4 atau 5 gitu ya. Cuman nggak tahu tuh kebutuhannya mau dipakai apa tuh si emulator, banyak banget. Cuman kebutuhannya seperti itu aja. Ya udah, coba saya sarankan ya pakai Intel Gen 9 atau Gen 10 ya, Core i3 9100F atau 10105F yang banyak banget kita bisa jumpai di e-commerce ya. Terus motherboardnya Gen 10 pakai H410 gitu, itu bisa banget gitu ya. Atau misalkan kalau duitnya agak tinggi banget, ya udah mending pakai generasi terbaru kata saya tuh i3 12100F. Terus untuk GPU-nya ya udah saya pakaikan 4 GB GTX 1650, itu udah cukup. Nantinya bisa kombinasinya pas gitu ya dengan i3 Gen 9, Gen 10, Gen 12 juga masih oke gitu ya. Motherboardnya yang udah support DDR4, RAM 2x8 GB gitu ya, 2666 MHz ya kayak gini, atau yang 3000 MHz itu udah cukup. Yang penting 2x8 gitu ya, DDR4. Terus power supply-nya pakai 550 watt. Kebetulan yang saya ada nih seri VF ya, seri VF 550. Terus untuk casing ya bebas lah. Udah fix tuh ya. Ya udah deh, itu kita mau rakit PC seperti itu, budgetnya sekitar kurang lebih 5 jutaan. Oke, udah fix. Nah, selang beberapa hari ya, sekitar 5-6 hari dia tuh WA lagi tuh ya. Kang, PC yang kemarin ditawarkan tuh bisa dipakai streaming nggak gitu kan? Ya tentunya ya bisa lah ya. Yang Core i3 itu udah saya tes juga, dipakai streaming bisa gitu ya, dipakai multitasking, buka tab emulator juga pastinya udah bisa banget gitu. Itu ringan banget lah. Terus ya udah, dia nggak WA lagi, udah dibalas seperti itu, udah aja. Akhirnya ya selang semingguan lah kurang lebih ya, terus dia nanya lagi, Kang, ini saya punya PC tapi kok nge-lag gitu ya, terus dipakai main game tuh nggak enak banget gitu, kayak patah-patah. Ini apa ya, monitornya apa atau apanya gitu ya, nge-lag banget. Terus saya tanya lagi, kalau misalkan PC nge-lag terus patah-patah, bisa jadi kemungkinan ya si Windows-nya ada virus gitu, jadi si PC jadi lambat gitu ya, atau banyak banget lah kemungkinan. Terus saya tanya lagi, emang si Windows-nya udah berapa lama, terus udah diinstalkan apa aja gitu ya si PC-nya. Terus dia balas lagi, ini PC-nya baru kan. Hah? Kok baru ya? Emang udah punya PC-nya? Ternyata dia beli ya PC-nya itu di e-commerce teman-teman. Nah ini dia beli PC rakitan Core i7, RAM-nya 16 GB, PGA-nya 4 GB. Nah itu kan sama ya speknya ya, hampir mirip lah dengan yang kemarin saya udah diskusikan, udah ngobrol panjang lebar. Bahkan ini udah dapat Core i7 gitu ya. Dan harganya itu jauh lebih murah. Nggak jauh lebih murah sih, beda-beda tipis gitu ya. Lebih murah. Akhirnya mungkin dia terpincut tuh ya, beli Core i7. Kalau yang kemarin saya obrolin kan Core i3 gitu ya. Ternyata ya, saya nanya lagi, penasaran, ini speknya apa, terus PC-nya punya siapa. Dia akhirnya ngasih link tuh ya, link pembelian di Shopee-nya. Terus saya klik, baca di deskripsi. Oh, ternyata teman-teman, dia pakai Core i7 generasi kedua, Core i7 2600 gitu ya. Terus untuk GPU-nya ini yang paling wah galau banget gitu ya. GPU-nya dia pakai GT 730 yang 4 GB. Ya memang sama-sama 4 GB teman-teman ini ya. 1650 juga sama 4 GB ya. Tapi teknologinya ya, arsitekturnya ya, bandwidthnya itu beda jauh banget ya dengan GT 730. Makanya kalau misalkan dipakai main game ya, apalagi live streaming kayak gitu ya, udah pasti nge-lag gitu ya. Jadi ini masalahnya bukan dari si Windows-nya, Windows-nya kena virus atau apa-apa, tapi dari speknya gitu ya. Dipakai main game terus sambil buka emulator gitu ya, banyak-banyak gitu ya, ya pasti nge-lag lah gitu ya. Nggak ada urusannya dengan monitor yang di awal ditanyain itu monitornya kenapa patah-patah gitu, tapi ini masalah dari speknya gitu ya. Kalian bandingin aja, Core i7 2600 itu pasti ya dijamin ya masih menggunakan memori RAM DDR3 gitu ya. Meskipun di sini disebutkan 16 GB ya, sama-sama 16 GB, tapi performa bakalan jauh dengan DDR4 16 GB. Speednya juga udah paling ya jauh juga lah gitu ya untuk si speednya.
Kalau misalnya kita buka emulator ya, itu biasanya yang saya tahu ya, emulator tuh banyak memakan memori RAM ya. Speed memori RAM kencang itu bisa mempengaruhi ketika banyak buka tab aplikasi emulatornya. Kalau DDR3 speednya 1033 MHz gitu ya, pasti bakalan lambat. Beda dengan speed memori yang 2 kali lipatnya. Misalkan ya paling rendah lah ya, ini 2666 MHz gitu speednya, ini udah DDR4. Pasti ya, kebutuhan multitasking buka tab-tab banyak itu bakalan jauh lebih lancar. Apalagi kalau misalkan ditambah main game yang lain gitu ya. Nah, itu sangat mempengaruhi untuk si memori RAM. Itu dari memori RAM aja. Ditambah lagi ini yang paling krusial adalah GPU-nya teman-teman. GPU-nya kalian coba bandingin aja. GT 730 versus GTX 1650. Sama-sama 4 GB loh ya ini ya. Tapi performanya sangat jauh sekali. Bahkan GT 730 main 1080p, misalkan main PUBG gitu ya, main Apex Legends pasti nge-lag lah. Nge-lag parah pasti ya. 720 memang bisa. Ya diklaimnya di tokonya ini bisa main Apex Legends, Dota 2, CSGO, PUBG kayak gitu memang bisa. Tapi resolusinya 720p. Kalau misalkan dipaksakan di 1080p itu pasti nge-lag. FPS-nya bakal kecil lah gitu ya. Kerasanya nanti patah-patah. Walaupun nggak dimunculin FPS-nya tapi kerasanya patah-patah. Tapi kalau misalkan pakai 1650 sama-sama 4 GB ya, bandwidth-nya lebih tinggi, generasinya lebih modern ya, lancar banget lah. FPS bahkan bisa lebih tinggi juga ya, jauh. Walaupun sama-sama 4 GB. Terus untuk prosesornya, kalian bandingin aja Core i7 2600 versus ya Core i3 12100F ya, atau 10100F lah ya. Performanya menurut saya jauh banget lah ya. Untuk multitasking ya, untuk speed ya, untuk mendukung semua kebutuhan yang dia butuhkan gitu ya. Main game, ya live streaming juga bisa ya. Buka aplikasi tab itu sangat jauh banget. Nah makanya ya udahlah terserah gitu ya. Saya udah ngasih solusi, udah ngasih spek rakitan PC gitu ya. Saya udah sebutkan juga brandnya, serinya gitu ya. Terus bahkan power supply juga saya udah sebutkan proteksinya kayak gitu. Kalau misalkan di e-commerce gitu nggak disebutin teman-teman. Power supply 500 watt, SSD 120 GB gitu ya, hard disk 500. Terus LED 24 in. Itu mereknya dari brand apa gitu ya. Proteksinya seperti apa? Itu kan kita nggak tahu. Performanya pasti dikasih spek yang paling minim banget gitu ya. Tapi kita bisa bayar dengan harga yang kelas mid end. Yaitu bisa juga ya. Cuman sebetulnya toko juga nggak salah-salah banget ya, di e-commerce juga nggak salah-salah banget. Cuman kita sebagai user yang mau beli PC, ya itu harus lebih teliti teman-teman. Kita harus baca deskripsinya, kita harus coba bandingkan dulu, kita spend waktu lah ya untuk bisa bandingin. Kenapa sih ini lebih murah gitu ya, pakai speknya apa aja. Coba bandingkan dengan ini yang lebih mahal sedikit, speknya seperti apa, terus generasinya berapa. Nah itu kita harus banyak-banyak browsing atau tanya-tanya. Dan kalau misalkan ya kurang paham banget, ya menurut saya sih udah serahin aja ke temen gitu ya. Yaudah, paling juga ya saya juga kan nggak mau ambil untung banyak gitu, enggak juga. Saya cuma pengen bantu aja gitu sesuai dengan pengalaman gitu aja gitu ya. Ya sama-sama lah saling ngebantu gitu. Tapi ya udah gimana lagi gitu ya, si PC-nya udah jadi, udah kebeli, ya udah nggak apa-apa. Aslinya saya juga kasih solusi juga. Yaudah, ini salah satu jalan terbaiknya, ya udah ganti GPU-nya. Kalau Core i7 generasi keduanya itu ya nggak apa-apa, itu masih bisa dipakai kok, masih bisa main game 1080p asalkan GPU-nya itu benar-benar bisa kuat atau bisa nyeimbangin lah gitu ya. Kalau misalnya pakai GPU yang bawaan itu ya tetap nantinya bakalan galau juga gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan video ini bisa jadi salah satu cerminan lah ya, pengalaman gitu yang saya bagikan untuk teman-teman, apalagi yang awam banget nih ya. Kalau pengen rakit PC atau beli PC gitu, beli PC yang jadi gitu, coba deh tanya-tanya atau coba sehari 2 hari coba banding-bandingin aja, baca deskripsi segala macam supaya nggak menyesal gitu. Karena sebelumnya juga saya udah buat video hati-hati ya nih beli PC atau rakitan PC, yang mau rakit PC kalem aja, tenang, santai gitu, nggak usah rusuh ya, biar nggak menyesal di kemudian harinya. Aduh, kenapa nggak beli ini gitu ya? Ini udah datang, udah dalam perjalanan mau datang ke rumah, nemu yang lebih murah, lebih bagus. Itu kan nyesal juga. Ya lumayan lah, meskipun bedanya 500.000 atau 1 jutaan kan ya lumayan juga gitu. Apalagi performanya yang mau kita pakai pastinya jauh lebih meningkat. Oke, gitu teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan kalian punya saran, punya kritik, punya apapun itu ya, punya ya sedikit informasi, coba komentar aja di bawah, bagikan di bawah. Siapa tahu nanti teman-teman yang baca komentar bisa membaca komen-komen kalian dan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Wih, gitu kan, mantap ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.